Dalam makanan kita sehari-hari, kita itu ada makronutrisi dan mikronutrisi. Tidak hanya rasanya saja, tapi kebutuhan tubuh kita. Jadi kita harus ngerti tubuh ini butuh apa. Jadi makronutrisi, karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrisi itu seperti vitamin dan mineral. Yang kita makan tuh ada pilihannya. Apakah itu dari tumbuhan atau dari hewan. Dalam topik yang hari ini yaitu mengenai protein. Salah satunya sumber protein yang cukup bagus yaitu telur. Di dalam telur itu ada putih dan kuningnya, masing-masing mereka mempunyai protein. Dari 21 jenis protein yang ada di dalam makanan kita, ada 9 yang esensial dan ada sisanya yang tidak esensial. Esensial itu artinya tubuh memerlukan bahan dari luar untuk mendapatkan protein tersebut. Sedangkan yang tidak esensial artinya kalau misalnya pun kita tidak dapatkan dari makanan, tubuh bisa membentuk sendiri. Jadi dan protein yang esensial ini penting sekali untuk membentuk kesempurnaan dari otot, dari hormon di tubuh kita, enzim di tubuh kita. Jadi perlu sekali untuk mendapatkan protein yang esensial. Dan kelengkapan protein dari telur dibandingkan protein dari nabati atau dari tumbuhan itu lebih lengkap di telur. Jumlahnya lebih lengkap di telur. Dan telur ini ada kuningnya, ada putihnya, masing-masing mereka mempunyai konsentrasi yang berbeda. Kalau di kuning telur, persentase antara yang esensial sama yang tidak esensial itu lebih kecil daripada putih telur. Jadi kalau putih telur persentasenya akan lebih besar yang esensial dibandingkan persentase dari yang kuning telur. Kemudian dibandingkan dengan telur ayam yang bebas berkeliaran yang kita sebut telur ayam kampung, konsentrasi yang esensialnya lebih besar daripada yang telur ayam yang diternakan, yang kita sebut telur ayam negeri. Tidak diketahui jelas kenapa, mungkin karena lingkungan yang baik, yang masih udara bebas, mungkin juga makanan yang masih yang natural, mungkin saja itu yang membuat perbedaan. Dan satu telur dan telur yang lain sama-sama telur ayam negeri itu mempunyai konsentrasi yang berbeda. Dan di kuning dan putih juga masih ada perbedaan jumlah protein. Ada yang kuning lebih banyak proteinnya, ada yang lebih banyak di putihnya. Proteinnya tergantung jenis masing-masing telur karena itu akan berbeda jenis telur yang satu dengan yang lain. Tetapi yang saya mau sorot di sini yaitu kita sering sekali ya tidak memperdulikan itu. Satu hari saya udah makan nasi, kemudian siang saya mie goreng, malam saya pancake atau es krim, saya full udah penuh, tenaga saya udah banyak. Tapi kita lupa kualitas dari makanan kita. Kalau saya menyarankan ya, kalau seandainya bisa ya seluruh rumah, harapan saya kalau bisa dari kita minimal 1 telur lah 1 hari. Minimal 1 telur 1 hari untuk mencukupi kebutuhan protein. Anda mungkin suka ikan, Anda mungkin suka yang lain-lain. Tapi kalau boleh 1 telur sehari. Kadang suka lupa kita mau makan ini, makan itu, lupa dengan kecukupan protein. Kalau kita niatkan 1 telur sehari ya mudah-mudahan apalagi anak kecil ya masih dalam pertumbuhan perlu protein ya. Mungkin dia pagi makan roti, coklat misalnya, siang nasi, ikan, sayur, kemudian sore makan snack, kentang-kentang itu, tapi itu jadi mereka udah kenyang aja. Kalau kita gerakkan untuk niatkan untuk 1 telur 1 hari ya paling enggak lumayan ada kecukupan. Dan bagaimana dengan kolesterol? Jadi orang kadang-kadang takut makan telur karena ada kolesterol. Dihubungkan dengan penyakit jantung tahun 1960-an, Asosiasi Jantung Amerika itu menyatakan hubungan erat antara kolesterol dengan penyakit jantung sehingga mereka membuat maksimal paling 1 hari paling banyak 3 telur 1 hari, tidak boleh lebih karena hubungannya dengan jantung dan kanker. Dan tetapi kemudian banyak penelitian tidak ada hubungannya antara telur dan penyakit jantung. Semakin lemah teori yang sebelumnya sehingga dicabut lagi tahun 2015, tidak memberi batasan kepada telur. Bagaimana dengan orang yang alergi telur? Nanti kita akan bicarakan bagaimana dengan telur yang alergi. Tetapi menurut saya kalau alergi telur sementara ya jangan pakai makan makanan yang memang alergi, jangan memaksakan. Ada pilihan lain, protein lain selain telur, misalnya ikan dan lain-lain. Apakah telur saja cukup? Sebenarnya telur ada kekurangannya, yaitu di mikronutrien yang vitamin C. Karena vitamin C-nya tidak dijumpai di telur. Jadi Anda bisa kombinasi dengan sayur atau makanan seperti ikan yang lain-lain gitu. Jadi usahakan ada telur. Setiap hari usahakan ada telur supaya kita tidak kekurangan protein.
Dan untuk pertumbuhan juga bagus protein karena memicu growth hormone. Growth hormone ini sumbernya dari protein, dari esensial dan non esensial protein. Semoga bermanfaat.